Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang memang tidak dibawa mati, tapi ketika kita hidup tidak memiliki uang, hidup kita terasa seperti mati. Uang memang tidak bisa membawa kebahagiaan, tapi ketika kita memiliki banyak uang, hidup kita terasa bahagia. Uang memang sumber masalah, tapi ketika kita ada masalah, dengan uang banyak masalah yang bisa terselesaikan. Uang, di mana hampir semua orang membutuhkan uang. Power of money. Uang adalah kekuatan. Dalam cerita kali ini, aku akan bercerita di mana ada seseorang yang merupakan anak dari salah satu seorang pengusaha di kota tempat tinggalnya. Mereka tinggal di salah satu kota yang tidak perlu disebutkan namanya. Di sini terbukti power of money, kekuatan adalah uang. Uang adalah alat bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memperlakukan. Itulah yang akan kita dapatkan. Dalam cerita aku kali ini, bercerita tentang seorang anak bernama Julio. Julio yang pada waktu itu berusia sekitar belasan tahun. Dirinya mulai memasuki di salah satu sekolah STM. Kita semua tahu, anak-anak STM adalah anak yang sangat suka, orang yang masih dalam masa semangat, masa pertumbuhan, masa muda yang paling panas. Pada saat itu, Julio yang baru saja mendaftar dan masuk di sekolah STM, sebenarnya orang tuanya khawatir ketika Julio ini mendaftarkan diri masuk ke dalam STM. Tapi Julio dirinya meyakinkan kedua orang tuanya semua akan baik-baik saja. Dengan keahlian Julio, dengan keahlian dirinya dalam beradaptasi, dalam berteman, dalam berkawan, semua dihadapi Julio dengan baik-baik saja. Sekali lagi, power of money. Julio pada waktu itu yang merupakan anak dari orang terkaya di kotanya, bisa dikatakan orang paling kaya di kota tersebut. Uang bagi Julio itu sudah bosan Julio memegangnya. Dimana tidak, kedua orang tua Julio yang pada waktu itu Julio masih berusia di bawah 10 tahun, dirinya sudah memiliki rekening ATM sendiri. Orang tua Julio memiliki perusahaan terbesar di kota tersebut, di kota tempat tinggalnya. Singkatnya, Julio di tahun itu, Julio kecil, Julio muda, memasuki sekolah STM. Di mana pada awal Julio ini masuk ke dalam STM, terlihat di situ baru di hari pertama Julio ini sudah melihat teman sebangkunya ini sudah mendapatkan perundungan, sudah disiksa, sudah dibawa ke toilet, disiram, basah bajunya semua disiksa. Melihat kejadian itu, Julio hanya terdiam. Dia tak heran, ia sudah tahu gambaran situasi kondisi situasinya di tempat sekolah, terutama STM, di mana sebagian besar, hampir semuanya di sekolah tersebut adalah laki-laki. Di situ Julio ketika beristirahat bertemu dengan temannya yang barusan mendapatkan perundungan. Dia menceritakan bahwasanya dirinya memang sering diperlakukan begitu. Julio yang mendengarkan cerita itu, dirinya pun mentraktir makan. Kita sebut saja namanya Eko. Eko ini yang teman sebangku dengan Julio, mentraktir makan Julio. Karena setiap orang yang telah diberi pasti akan memberikan kembali. Dia pun
setelah ditraktir memberikan informasi kepada Julio. Seniornya, salah seorang ada yang memang sudah hampir 5 tahun sekolah di tempat itu. Dirinya bukan tak lulus, tapi setiap kali mengikuti ujian, orang tersebut seniornya ini codet. Di mana julukan itu ia dapatkan? Ketika codet ini mengikuti tawuran dan ia mendapatkan luka di pipi sebelah kiri, dan sejak saat itulah orang tersebut dipanggil dengan nama codet. Nah, si Eko menunjukkan kalau codet adalah penguasa di STM tersebut. Setiap minggu, setiap Senin, 1 minggu sekali, bahkan tak jarang di hari-hari tertentu, codet ini meminta uang, memalak teman-teman baru, apalagi seperti Julio. Satu ketika, Julio ini memperhatikan semua teman-teman codet, orang-orang yang dekat dengan codet, yang sering bermain dengan dirinya. Ya, bisa dikatakan anak buah codet lah. Di situ Julio memperhatikan siapa-siapa saja. Suatu ketika berkumpul di dalam kelas, Julio, teman-teman, dan orang-orang yang lainnya, tiba-tiba codet memasuki ke dalam kelas Julio. Di situ tanpa rasa takut, Julio ini diam, dan ia seperti gestur tubuh yang biasa saja lah pada waktu itu. Lalu kemudian codet menghampiri Julio. "Kamu anak baru, ha?" Julio terdiam. Di situ codet bagi uang, bagi duit. "Kamu minta duit, kamu butuh duit." Nah, tanpa basa-basi, Julio di situ mengeluarkan duit, mengeluarkan uangnya, dan diberikan kepada codet. Di situ codet yang melihat uang yang banyak dari saku Julio sangat senang. Ia merasa mendapatkan mangsa yang sangat empuk. Di situ codet pun pergi dengan teman-temannya. Sepulang sekolah, Julio merencanakan sesuatu. Dirinya di situ di keesokan paginya mau nyuap teman-teman dari codet ini, memberikan uang, mentraktir teman-temannya Julio hampir setiap hari selama 1 minggu. Di minggu depannya, codet ini datang lagi ke ruang kelasnya Julio. Di situ codet langsung mendatangi Julio, di mana codet ini langsung tanpa basa-basi minta uang, memalak Julio pada waktu itu. Kemudian Julio tak memberikan, dan codet memerintahkan teman-teman anak buahnya untuk menghajar Julio pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Semua teman-temannya diam. Justru sebaliknya, Julio ini meminta teman-teman codet sendiri untuk memegangi codet dan menghajar codet di tempat itu juga. Kemudian codet yang pada waktu itu kebingungan, tak tahu. Dia sejak saat itu tak memiliki teman. Teman-teman codet beralih menjadi teman-teman Julio pada waktu itu. Dan codet di situ sangat merasa dendam, ingin membalaskan kepada Julio. Dia karena tahu, merasa firasat dirinya akan ada sesuatu yang menimpa, dia meminta rompi, dia membeli sebuah rompi anti peluru lah. Dia selalu memakainya untuk perlindungan. Dia memakai setiap hari. Benar saja, sepulang sekolah, codet ini datang langsung menghampiri Julio. Dia menusukkan pisau, menusuk ke bagian perut milik Julio.
Di situ Julio di situ tak membalas Codet. Justru itu adalah kesempatan bagi Julio, di mana pada waktu itu Julio tak terluka karena telah memakai rompi anti peluru pengaman yang ia gunakan sebelumnya. Namun baju yang dikenakan Julio ini sobek di bagian perutnya. Berkat kejadian itu dan bukti baju yang sobek milik Julio, dirinya melaporkan kejadian itu ke pihak sekolah. Akibatnya Codet pada waktu itu dikeluarkan dari sekolah dengan muka yang sangat marah, sangat dendam. Dirinya melangkah keluar dari sekolah itu. Kini Julio menggantikan posisi Codet. Codet sudah tenggelam, sudah tak ada lagi. Semua bergantung kepada Julio. Julio di sekolah itu banyak sekali teman-temannya. Suatu ketika sekolah dari Julio ini ditantang tawuran oleh sekolah sebelah. Yang awal mula dari cekcok sahabatnya terhadap salah satu sekolah tetangga di kota itu, yang dipimpin oleh Iksan Bagor. Iksan ini adalah pemimpin dari geng sekolah tersebut. Di situ Julio yang mendengarkan tantangan dari sekolah tersebut, dia kemudian mencari tahu siapa ini Iksan, siapa, orang mana, dan keluarganya tinggal di mana. Di situ ternyata Julio menemukan orang tua ayah dari Iksan ini adalah salah satu karyawan di perusahaan milik ayahnya. Julio pun pada waktu itu langsung menemukan ide, langsung memiliki rencana di mana dirinya ingin melawan Iksan, melawan sekolah itu seorang diri. Di sekolahan, Julio ini memberitahukanlah kepada teman-teman semua untuk tawuran kali ini, untuk keributan masalah ini, biar aku sendiri yang menghadapinya, aku sendiri yang turun tangan menghadapi sekolah Iksan itu. Teman-temannya pun pada waktu itu tidak memperbolehkan, karena itu adalah tindakan konyol lah melawan orang sebanyak itu sendirian. Tapi Julio tetap tenang dengan strategi yang ia rencanakan di hari yang telah ditentukan. Julio itu datang dengan mobilnya, datang dengan supir yang tak lain tak bukan, ia datang dengan ayah Iksan Bagor sebagai supirnya. Julio pada waktu itu datang ke tempat lokasi yang telah dijanjikan, janjian antara sekolah Julio dan sekolah Iksan. Di situ dirinya keluar dari mobil dan menatap Iksan Bagor. "San, benar kau ingin tawuran? Benar kau ingin menantang sekolahku? Jul, kau datang sendirian, seorang diri, mana teman-teman yang lain?" Julio di situ hanya tertawa tipis. "Untuk melawan sekolahmu, aku sendiri sudah cukup. Tapi kau benar, yakin ingin melawan?" Saat itu Julio menyuruh orang yang ada di dalam mobil untuk keluar, yang tak lain tak bukan adalah ayah dari Iksan. Iksan pun di situ terkejut. Ia tak tahu bahwa Julio ini adalah anak dari pemilik perusahaan, di mana ayah Iksan, disitulah ayah Iksan bekerja. Ayah Iksan di situ pun memberitahu kepada Iksan, "Nak, sudah, nggak usah diteruskan. Nanti kalau diteruskan, kita mau makan apa, nak? Dengar nggak, San?
kata Julio. Di situ Iksan pun terdengar. Akibat dari menantang sekolahku, membuat rusuh, membuat keributan dengan sekolah tempatku, STM-ku, ku minta uang 500.000 sebagai uang damai dan 100.000 di setiap minggunya setor. Di situ Iksan yang tak bisa, yang tak ada pilihan lain, dia tak mau keluarganya tak makan, dia menuruti apa yang diinginkan oleh Julio. Di situ pun Julio pergi meninggalkan Iksan dan rombongannya. Di situ Iksan menetapkan uang iuran di setiap minggunya untuk membayar kepada Julio. Julio pun yang kembali ke sekolahnya, di mana di sekolah tersebut sudah banyak teman-teman yang menanti dirinya, menanti kabar apa yang terjadi darinya. Sampainya di sekolah, Julio ini memberitahukan kepada teman-temannya semua aman, semua kondisi dalam keadaan aman. Pokoknya nanti kita akan mendapatkan uang keamanan, uang iuran, uang pajak dari Iksan ini. Teman-temannya tak tahu apa proses yang tadi dilewati oleh Julio. Ya, itu tadi segelintir cerita lah, segelintir dari banyak sekali cerita di mana uang adalah kekuatan, kekuasaan. Bahkan kita bisa mengendalikan sesuatu ketika kita memiliki uang yang banyak, ketika kita memiliki kekuasaan di tangan. Dan untuk orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki uang, gunakanlah kekuasaan, gunakanlah uang kalian tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena uang adalah alat, dan alat yang kita gunakan, apa yang itu akan kita hasilkan, dan hasil itu akan kembali kepada diri kita. Sekian cerita dari aku. Oke, Wak, ya, terima kasih. Selamat malam, salam bercerita.